Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan yang baru menjalani sakit mudah-mudahan dikasih cepat kesembuhannya. Dan beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Pagi ini saya akan sedikit berbeda, akan menyampaikan suatu gagasan tentang calon presiden kita, yaitu Pak Ganjar Pranowo mulai membuka cakrawala baru, yaitu melontarkan gagasan-gagasannya. Nah, ini cuplikan sedikit ya. Jadi dia mengatakan nilai-nilai itulah yang selalu saya bawa kemanapun saya melangkah. Nilai-nilai itu menjadi kompas sekaligus panduan moral. Bagaimana saya berucap, bagaimana saya bersikap, bagaimana saya bertindak, dan bagaimana saya memimpin serta mengambil keputusan. Itu langkah yang diambil Ganjar Pranowo tentang dirinya. Nah, itu artinya itu gagasan awal ya, nanti akan bilangnya akan berlanjut. Nah, saya dalam arti sebagai rakyat, ada satu hal yang saya rindukan di dalam setiap pemilu, baik itu pilkada ataupun pilpres. Saya rindu dengan kampanye gagasan yang berisi pemikiran dari sang calon pemimpin. Selama ini setiap kali mendekati pemilihan kita selalu dicekoki dengan janji-janji manis, janji yang populis, makan gratis, BPN gratis, DP norma gratis, dan apa yang membuat gratis memilih. Bukan yang menjadi pinter, tapi malah menjadi semakin bodoh kita ini. Malah jadi apa ya, tidak jadi kerja keras tapi jadi pemalas. Tapi itulah yang sekarang dijalani oleh calon-calon presiden yang nggak punya gagasan, sehingga dia melontarkan hal yang ya sebetulnya kurang pas, tapi itu diambilnya. Dengan adanya janji-janji seperti itu ya, membuat masyarakat lebih memilih money politik ya, terima uang dan asal nyoblos calon ya, secara kapabilitas memang nggak mampu, hanya dia secara materi kaya. Sekarang perhatikan aja janji manis yang populis yang selalu mengisi setiap berita. Ya, seperti permen yang dibagikan anak-anak. Nah, itu menurut kita permen itu atau janji manis seperti itu kan tidak membuat rakyat jadi pintar. Malah membangun mental bangsa ini itu menjadi mental lemah atau miskin, selalu meminta, nggak punya daya saing, dan selalu berharap fasilitas, kalau nggak dikasih ngambek. Kemudian dia diperalat orang untuk demo, merusak banyak tempat karena keinginannya tidak dipenuhi. Nah, mental perusahaan itulah yang terbentuk karena sejak awal otak kita dipenuhi oleh, dicekoki dengan janji-janji manis yang membuat kita sehingga kita terjebak di dalam alam pikiran kita bahwa keinginan basic kita pasti akan dipenuhi semalas apapun kita. Nah, ini model-model yang kuno ya, yang seharusnya jadi tinggal. Model pemilu di negara maju, mereka sudah nggak bicara lagi tentang janji-janji kosong. Mereka selalu berbicara tentang gagasan, tentang apa yang mereka lakukan jika jadi pemimpin. Nah, tentang sebuah mimpi besar. Kenapa mereka bisa begitu? Karena rakyatnya sudah pada pintar, pendidikan mereka tinggi sehingga sudah nggak bisa lagi dikasih permen, makan gratis, BPN gratis. Dan pasti rakyatnya ya, sudah mempunyai gagasan yang luar biasa. Akhirnya bicara bahwa pemimpin yang menjanjikan apa-apa gratis sudah pasti pemimpin pembohong. Dan pasti ada udang di balik rempeyek. Nah, orang-orang yang pintar hanya bisa digerakkan oleh gagasan, bukan janji-janji
manis. Ya. Yang menariknya di sini ketika muncul video seorang calon presiden Ganjar Pranowo, ya, yaitu di sesi pertama ini Ganjar berbicara memperkenalkan diri sendiri, keluarganya, dan di situasi saat kecil dia sudah diperlihatkan bagaimana gagasannya, dan masih banyak kekurangan, tapi setidaknya Ganjar sudah memulai membuat video yang nantinya dalam seri-seri berikutnya akan berisi gagasan tentang apa yang akan dikerjakan bila nanti dia menjadi pemimpin negeri ini. Sudah kita mulai membangun kampanye yang berisikan gagasan. Mulai sekarang calon presiden semuanya sudah harus membuat video-video tentang gagasan-gagasan atau pernyataan politik di depan publik. Ya. Gagasan dari setiap calon presiden ini akan menjadi bahan diskusi di ruang-ruang media sosial, sehingga para pemilih akan menjadi lebih pintar dan memilih calonnya. Ya. Di ruang-ruang sosial kita akan bisa memberi gambaran, ya, calon A, B, C, D, gagasan mana, narasi mana yang bagus. Ya. Tidak hanya cuman cerita sepatu kah, ini kah, jamnya kah, ini kan narasi-narasi raja yang perlu harus ditinggalkan, ya. Kemunculannya dengan gagasan Ganjar Pranowo nanti di ruang televisi dan segala macam itu sudah menunjukkan bahwa Ganjar mempunyai gagasan yang satu langkah di depannya dibanding dengan calon lain. Nah, semoga calon presiden yang selanjutnya bisa meniru, ya, apa yang disampaikan oleh calon presiden PD Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo. Dengan sendirinya, dengan dimunculkan gagasan seperti itu, ya, mirip menantang calon presiden lain untuk mengeluarkan video yang sama, video tentang gagasan mereka. Bisakah nanti Prabowo, Anies bicara tentang gagasan besar mereka nanti, sehingga orang yang akan memilih mereka tidak seperti membeli kucing dalam karung, ya, harus bisa, karena kita semua rindu dengan gagasan segar, bukan pencitraan penuh dengan polesan yang dilebih-lebihkan, hanya mengandalkan kosakata orang membuat dengan bahasa-bahasa yang disusun rapi, tapi endingnya pun nol besar. Maka selamat Pak Ganjar, maju terus, tantang dua kandidat yang lainnya, Pak Anies dan Pak Prabowo, tentang gagasan di media massa atau di televisi-televisi pada umumnya. Semoga bisa memberi pelajaran ke rakyat-rakyat kita, ke bangsa Indonesia yang akan menuju Indonesia maju. Terima kasih. Merdeka.